Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini tanggal 20 Agustus 2024. Ini sudah lebih dari 3 kali purnama. Bumi Jawa sebagian besar tidak turun hujan, sehingga banyak tanaman yang mengering. Ini siasatnya. Ada petani di sawah desa mana ini? Dandong, Kecamatan Srengat kayaknya. Dan petani tebu yang menyiram tebunya menggunakan air dari kolam, ditampung di tangki, 3 tangki yang terhubung satu sama lain, kemudian disiramkan, dikocorkan menggunakan selang. Ini kan, ini panjang sekali. Total panjangnya pinten meter nih, Pak? 150 meter selang. Ini harus 2 orang. Kalau tidak 2 orang ini melelahkan ini. Ini berarti tiap hari jenengan melakukan begini? Iya. Nah, Pak siapa Pak namanya, Pak? Dedi. Dedi. Satunya? Bayu. Pak Dedi dan Pak Bayu ini ya. Ini caranya, Mas. Nyiram ini 3 tangki dengan volume total berapa liter, Pak? 4 tangki 4.000 liter. 4.000 liter kali 3 atau totalnya? 1.000 liter. Oh ini 4 ya. Jadi 4 tangki kawan-kawan. Ini 1.000 liter kali 4, maka volumenya ketemu 4.000 liter, gitu kan? 4.000 liter sekali angkut itu hanya untuk menyiram 1,5 baris. 1,5 baris ini panjangnya tidak tahu. Pokoknya lahan garapan ini Pak Kaji Aziz namanya, ya, dari Desa Kerjan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Itu luasan lahan di sini. Ya, ini saya kira ini hanya salah satu lahannya, milik pribadi begitu. 300 ru. 300 ru itu setara dengan berapa ya? Kali 14 meter persegi lah. 14 kali 3, maka itu ketemunya 14 kali 300. 6. Wah, angel kalau hitung-hitungan itu. Ya kan? Nah, itu untuk menyiram tebu di masyarakat. Menurut cerita Pak Dedi tadi, sebetulnya Pak Kaji Aziz punya sprinkle sejak lama. Tetapi di sini tidak ada sumur. Nah, sumur di sini sumber airnya dalam. Perkiraan saya sih 30 sampai 40 meter itu akan cadangan airnya akan banyak. Tapi kalau 15 meteran bisa kurang banyak. Nah, mereka akan kembali lagi untuk mengambil air dari kolam katanya. Ini campur pupuk katanya begitu. Untuk dikocorkan satu demi satu, kawan-kawan. Begitulah perjuangan daripada kawan-kawan tani. Nah, ini sebenarnya kalau bikin sumur di sini toh milik sendiri dengan nilai sekitar 20 sampai 25 juta rupiah, saya kira sudah selesai lah untuk pembuatan sumur. Kemudian pasang listrik, toh listrik juga tinggal menyambungkan begitu, kan? Dipasang pompa celup atau submersible pump, maka kira-kira itu ya sudah selesai lah. Kalau habis 30 jutaan solusi sudah ketemu. Ini tepi jalan raya, lahan strategis. Nah, harga tanah di sini saya kira 25 jutaan pasti ada. 25 juta per 14 meter persegi. Saya kira bisa lebih. Karena di poros utama jalan raya Blitar Kediri, jadi di tepi jalan raya dan dekat tempat fasilitas umum, rumah sakit, tempat-tempat pendidikan begitu, maka ya mahal. Itu kawan-kawan ya, saya senang sekali melihat semangatnya daripada kawan-kawan tani dimanapun yang tidak begitu saja menyerah. Jadi kalau musim kemarau nggak tanam gitu kan, rasanya kurang menunjukkan semangat. Ya, bagaimana caranya diairi, garing atau kering. Investasinya banyak karena tebu kita tahu
masa panennya paling cepat 8 bulan sampai 1 tahun, gitu kan? Dengan menunggu waktu yang lama, memang perawatannya cenderung mudah, tidak perlu spray pestisida, tetapi ternyata kan kebutuhan air semua tanaman ya sama saja butuh banyak. Nah, gitu kan kawan. Ini kalau pakai sprinkle sih, ada sumber airnya, saya kira selesai. Luasan 300 ru itu anggap saja 100 ru-nya itu 1 jam, berarti 3 jam. Kalau kurang kenyang dibuat 6 jam pun saya kira sudah cukup untuk membasahi. Nah, soal ada yang mendebat kalau pakai sprinkle justru menumbuhkan gulma atau rumputan itu. Nah, saya kira itu persoalan mudah. Ada banyak cara. Toh kalau seperti ini kemudian dispray dengan herbisida, itu juga bisa menekan pertumbuhan gulma. Kalau tidak mau herbisida karena berasumsi bahwa dapat mengganggu pertumbuhan tanaman utama atau setidak-tidaknya membuat tanahnya menjadi keras, ya bagaimana caranya? Berarti kan ditaburi saja pupuk kandang, kemudian dicacah menggunakan traktor rotari yang kecil, mini. Nah, kalau yang sudah biasa melihat channel ini akan tahu ada banyak opsi untuk yang traktor mini. Ada yang bermesin diesel 13 HP, ada yang 6 HP, ada yang bermesin bensin 7 HP, ada yang 7,5. Nah, ini pasti muat lah kalau di cacah. Jadi untuk mencacah gulma, pedot oyot istilahnya, jadi sekaligus menggemburkan tanahnya itu pada saat bersamaan juga mengurangi perkembangan gulma, dan hasil pertumbuhannya untuk tanaman tebu bisa bagus. Demikian kawan-kawan ya. Saya kebetulan belum ke lahan saya sendiri. Ini soal cerita dulu soal teknologi pengairan. Dengan berbagai caranya kawan-kawan tani berupaya supaya tanamannya tidak kekurangan air, kebutuhannya tercukupi meskipun tidak ada hujan dan tidak ada sumur di lahan ini. Ini katanya tadi masih mau bikin. Sekali lagi saya ucapkan matur sembah nuwun. Salam.